para peminat dan calon mahasiswa dimanapun berada. Selamat datang di program studi S3 Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Saptawati Bardosono, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, selaku Ketua Program Studi, menyampaikan berbagai informasi terkait dengan proses studi untuk mencapai gelar doktor ilmu gizi. Mari kita berkenalan dengan program studi ini. Program studi S3 Ilmu Gizi merupakan satu dari 3 program studi S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, selain program studi S3 Ilmu Biomedik dan program studi S3 Ilmu Kedokteran. Program studi ini ditunjang oleh kurikulum berbasis research yang mengedepankan sistem pembelajaran yang baik dan bertaraf internasional yang berkesinambungan dengan proses evaluasi pencapaian kompetensi. Pendalaman ilmu sesuai jenjang doktor, sehingga diharapkan menjadi landasan bagi mahasiswa dalam menghasilkan berbagai kajian ilmu, produk, kebijakan, dan publikasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait di tingkat nasional dan internasional. Secara umum, visi, misi, tujuan dan sasaran program studi S3 Ilmu Gizi mengacu pada rencana strategis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020-2024, yaitu menjadi program studi S3 Ilmu Gizi satu-satunya di lingkungan Fakultas Kedokteran di Indonesia yang unggul dan berdaya saing global melalui upaya mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang gizi kedokteran terkini, sehingga berkontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan dunia. Bagaimana tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan proses pendidikannya? Program studi S3 Ilmu Gizi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan dilaksanakan melalui kuliah dan riset atau hanya melalui riset dalam 2 pilihan bahasa, yaitu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Untuk prasyarat dan cara pendaftaran calon mahasiswa tentunya sama dengan program studi S3 lainnya. Secara umum, yaitu memiliki ijazah S2 atau sederajat dari dalam atau luar negeri dalam bidang ilmu gizi, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang relevan. 2. Telah lulus tes potensi akademik TPA. 3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan 4. Persyaratan lainnya terkait penilaian kemampuan untuk mengikuti pendidikan S3 pada umumnya dengan menyertakan proposal singkat, rencana riset yang akan dilakukan untuk penyusunan disertasi. Mata kuliah apa saja yang akan dijalani oleh mahasiswa? Mata kuliah disusun dalam kurikulum berbasis riset. Kurikulum tersebut disusun baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan beban studi 50 SKS yang diharapkan dapat diselesaikan dalam 6 semester atau 3 tahun. Kurikulum terstruktur dimulai dengan perkuliahan dasar, perkuliahan kekhususan, penyusunan proposal, pelaksanaan riset, dan rangkaian ujian promosi untuk memperoleh gelar doktor ilmu gizi. Kurikulum tidak terstruktur berupa kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar, workshop ilmiah, dan kegiatan pengabdian masyarakat agar mahasiswa mendapat pengalaman istimewa
dan meningkatkan untuk beradaptasi terhadap perubahan atau perkembangan keilmuan serta beragam pekerjaan. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup riset untuk penyusunan disertasinya? Berdasarkan berbagai minat dari para mahasiswa, maka lingkup riset dapat mencakup berbagai aspek, yaitu 1. Gizi dalam siklus kehidupan, periode reproduksi, masa anak, dan lanjut usia. 2. Gizi dan metabolisme mencakup obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kanker. 3. Gizi pada penyakit infeksi dan sakit kritis. 4. Diet, inflamasi usus dan mikrobiota. 5. Gizi terkait status kognitif dan kesehatan mental, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung proyek riset tersebut, maka masing-masing mahasiswa akan didampingi oleh seorang pembimbing akademik dan sedikitnya 4 pembimbing sebagai narasumber yang sesuai dengan minat lingkup risetnya. Berapa biaya pendidikan sampai selesai meraih gelar doktor? Untuk biaya pendidikan secara rinci dapat dilihat pada ketentuan yang terkini pada setiap tahun akademik yang terbagi menjadi 1. Biaya operasional pendidikan ditentukan oleh Rektor Universitas Indonesia yang dibayarkan di setiap semester. 2. Dana pengembangan bagi mahasiswa baru sebagai admission fee yang ditentukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Apakah ada capaian karier yang menjanjikan atau menggiurkan bagi lulusan program studi ini? Selama ini, para lulusan program studi S3 Ilmu Gizi 1. Langsung akan tergabung dalam wadah ikatan alumni atau ILUNI S3 Ilmu Gizi FKUI yang akan selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan program studi. 2. Kembali bekerja di institusi asal dengan peningkatan kompetensi dan bermanfaat untuk meningkatkan akreditasi institusinya. 3. Terus berkarya dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, para peminat dan calon mahasiswa yang berbahagia, demikian paparan kami tentang program studi S3 Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Paparan ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Laju-laju, perahu laju. Laju berlayar menuju seberang. Apalagi yang akan ditunggu? Segera daftar dan jangan bimbang. Demikian paparan ini dengan harapan dapat meningkatkan minat untuk segera mendaftar sebagai mahasiswa kami di tahun mendatang. Kami siap membantu bila ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.